Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati dari kelas B jurusan Sosiologi angkatan 2021 di Universitas Negeri Makassar. Berhubung dengan adanya penugasan pada mata kuliah pengantar sejarah dan IPS, maka di video ini saya sedang berada di SD Negeri Timbuseng yang saya angkat sebagai situs sejarah. Sekolah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berusaha menjawab. Sekolah ini sebetulnya dibangun tahun 1981. Namun pembukaan sekolah dimulai untuk pelaksanaan pembelajaran itu di tahun 1982. Ya, jadi awal dibangunnya itu karena ini berbentuk impres. Ya, instruksi presiden itu dibangun 4 sekolah, Impres Timbuseng 1, SD Impres Timbuseng 2, SD Impres Timbuseng 3, dan SD Impres Timbuseng 4. Namun beberapa tahun kemudian, sudah tahun berapa ya, itu berubah menjadi di regrouping itu yang tadinya 4 sekolah dijadikan 2 sekolah, yaitu beralih menjadi negeri. SD Negeri Timbuseng 1 berada di luar, dan ini yang terdekat ini SD Negeri Timbuseng 2 gitu. Tapi kalau boleh tahu Bu, kenapa bisa digabung SD? Ya, beberapa faktor yang menjadi pemikiran pemerintah kita. Salah satunya itu jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya tidak terlalu padat, ya bisa direkruping. Ya, 4 kepala sekolah. Saya datang di sini 4 sekolah. Saya sebagai guru SD Impres Timbuseng 4. Jumlah siswanya tidak seberapa, palingan dalam kelas itu hanya 4 orang. Dalam satu kelas, satu tingkatan kelas hanya 4 orang. Ya, makanya ada pemikiran pemerintah untuk lebih efektivitas, apalagi penghematan biaya juga, maka dijadikan 2 alias di recruiting begitu. Ya. Kalau yang mencetuskan ini berdirinya sekolah siapa? Sesuai dengan namanya, instruksi presiden, ya tentu Bapak Presiden kita pada waktu itu masih orde baru. Ya. Kalau latar belakang didirikannya sekolah? Ya, latar belakang didirikannya sekolah itu, ini adalah sekolah pemerintah yang pertama didirikan. Sebelumnya tidak ada sama sekali sekolah. Kalaupun warga Timbuseng yang mau sekolah itu harus keluar dari kampung untuk bisa mengenyam pendidikan. Jadi di sini yang sekolah lama itu seperti SD Negeri Barombong, ya, dengan SD Impres Bontoa itu. Jadi mereka harus memilih sekolah yang maksudnya bukan di kampung sendiri. Jadi supaya anak-anak di kampung kita ini bisa lebih dekat, lebih bisa semua merasakan pendidikan, maka dibangunlah sekolah di Timbuseng ini. Ya. Kalau kepala sekolah pertamanya siapa? Ya, ini kepala sekolah pertamanya itu kan 4 sekolah. Jadi kepala sekolah pertamanya itu SD Impres Timbuseng 1,
Syahrir Pasahrir ya, ya Veteran Syahrir. Kemudian SD Impres Timbuseng 2 Pak Corawadi, ya SD Impres Timbuseng 3 Pak Halik ya, Veteran Halik. Kemudian SD Impres Timbuseng 4 Gani Sampara, iya. Terus kan Bu, ini ketika sekolah kan dibangun, bagaimana responnya masyarakat saat dibangun sekolah? Ya, Apa kayak ada bantuannya atau bagaimana? iya. Tentu saja ketika sekolah ini dibangun, masyarakat menyambut dengan antusias. Kalau dikatakan bantuan, selain dukungan dibangunnya sekolah ini, mereka juga membantu misalnya tenaga. Jadi ada beberapa warga di sini yang maksudnya siap membantu pekerja yang mengerjakan sekolah, walaupun tidak dibayar dengan berupa upah, berupa uang. Mereka siap karena mereka gembira sudah dibangun sekolah terdekat, maksudnya sudah ada di kampung mereka. Itu salah satu bantuan. Dan alhamdulillah sekolah ini sejak dibangun bukan hanya yang ikut pendidikan di sini bukan hanya warga Timbuseng, tapi juga ada dari luar kampung. Iya. Ya, dari tua juga ada. Iya. Tapi pernah Bu ada penolakan dari warga Sekolah ini. Iya. Setahu saya sampai sekarang belum. Iya. 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 Tidak pernah. Kalau kan ini Bu dibilang SD Timbuseng dibagi menjadi 2, Iya. tapi sekarang ini sisa SD Timbuseng 2. Iya, negeri Timbuseng 2. Iya, kenapa Iya. itu Bu bisa? Nah, SD Negeri Timbuseng 1 itu sekarang sudah berubah karena kepala sekolahnya pensiun, tidak ada lagi pengangkatan kepala sekolah di sana. Dan yang ketika pensiun kepala sekolah SD Negeri Timbuseng 1 itu yang merangkap jadi kepala sekolah itu adalah kepala sekolah SD Negeri Timbuseng 2. Nah, otomatis tidak ada kepala sekolahnya, tidak ada penerimaan siswa baru lagi. Nah, ketika tidak ada penerimaan siswa baru lagi, berkurang, akhirnya habis siswanya. Lokasinya kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membangun SMP Negeri 55 yang sekarang sudah berdiri di kampung kita ini. Terus Bu, kan pertamanya ini dibangun sekolah atau digabung, ada tidak kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar yang dijalankan di sekolah? Ketika Digabung, sekolahnya sudah satu, yaitu SD Negeri Timbuseng 2. iya, Kegiatan pertama yang dilakukan selain kegiatan belajar mengajar, kegiatan pramuka atau ya, selama penggabungan itu dalam satu kelas itu yang ada baik pembelajaran yang wajib di sekolah ataupun ekstrakurikuler itu tetap mengikut sertakan gabungan dari beberapa sekolah itu. Ya, jadi baik proses belajar mengajarnya mereka digabung dalam satu kelas. Dalam satu kelas itu sudah ada beberapa sekolah di dalamnya. Juga untuk kegiatan misalnya ekstrakurikuler seperti pramuka, ekskul wajib, mereka ada. Kita tidak pandang bahwa ini Negeri Timbuseng 1 atau Negeri Timbuseng 2, sama saja perlakuan kami sebagai guru di sana sama. Iya. mungkin begitu. Iya. Makasih waktunya Bu. Iya, sama-sama, semoga sukses ya. Ya. Amin, amin. Ini suatu kebanggaan juga bagi saya sebagai warga RW 9 Timbuseng. Sudah ada anak saya menjadi mahasiswa, itu adalah cikal bakal bagi kami di sini karena ya mungkin suatu waktu ini nanti tahun-tahun mendatang kita akan pensiun dan siapa lagi yang menjadi penerus kalau bukan seperti anak saya ini. Ya, itu sebetulnya kebanggaan bagi saya. Ya, sukses ya untuk meraih karirnya. Amin. Ya. Terima kasih.